Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Jemaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita pada Allah. Alhamdulillah pada subuh ini Allah masih kuatkan keimanan kita. Allah masih gerakkan hati kita untuk melaksanakan ibadah subuh berjamaah. Suatu rahmat Allah, nikmat Allah yang luar biasa, yang mana tidak semua kita yang mampu dan mau untuk melaksanakannya, terutama sholat isya berjamaah, demikian juga subuh berjamaah. Ini dua sholat yang mesti kita lakukan ini. Utama itu berjamaah, ada keutamaannya. Ya. Jadi diantaranya disampaikan bahwa ulama mengatakan bahwa salah satu benteng yang paling kokoh yang akan membentengi seseorang dari virus adalah dengan melaksanakan sholat isya dan subuh berjamaah. Karena Nabi berjanji dengan sabda beliau yang diartikan, barang siapa yang melaksanakan sholat isya berjamaah, maka ketika dia tidur di malam itu, maka dia tidur dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang melaksanakan sholat subuh berjamaah, maka dia akan menjalani siang hari itu dalam perlindungan yang kokoh dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas isya berjamaah, subuh berjamaah, manakala kita melaksanakannya, maka kita akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan maka kalau begitu tidak ada bala, tidak akan ada virus yang akan menggerogoti setiap mukmin. Kenapa? Karena berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah yang mesti kita pertahankan, subuh dan isya berjamaah. Di mana-mana sekarang sudah menggalakkan gerakan sholat subuh berjamaah, termasuk di Pekanbaru. Itu sudah menjamur, alhamdulillah. Kita bersyukur pada Allah. Mudah-mudahan menjadi semangat bagi kita bersama untuk mendapatkan keutamaannya. Bapak Ibu dirahmati Allah, ini kita melanjutkan kajian yang sebelumnya disampaikan oleh Ustaz Akhirullah, karena kita khusus membahas tentang jenazah. Jadi sebelumnya itu kemarin kan sudah diawali dengan sakit. Kenapa sakit? Karena kita tidak menginginkan sakit, tapi biasanya diambil rata-rata itu kan kita orang yang meninggal itu ketika sakit, termasuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan memang tidak semua kita yang akan meninggal itu diawali dengan sakit, tapi seperti itu urutannya. Maka pembahasannya itu diawali dengan menjenguk orang sakit, seperti itu. Adab dan tata cara menjenguk orang sakit sudah disampaikan sebelumnya oleh Ustadz Khairullah. Sebetulnya ini jadwal Ustadz Khairullah nih, karena nih kalau bisa disambung terus, nggak usah diganti-ganti dulu Ustadznya itu kan. Karena beliau ada halangan, maka kesempatan ini saya gantikan dulu. Kalau beliau kan mengambil satu buku ini, buku Fikih Sunnah Said Sabiq. Di sini ada kelemahannya juga, di sini tidak ada disebutkan perawinya di sini. Nah, jadi kita ambil beberapa rujukan dalam beberapa buku. Kalau di sini disebutkan tentang, kalau kemarin sudah masalah berobat, hari ini kita akan masuk kepada pembahasan sakit kemarin ya, sakit. Hari ini kita masuk pada pembahasan berobat. Di sini disebutkan ada sekitar 10 halaman yang membahas tentang berobat. Ini tidak begitu lengkap, maka kita ambil beberapa rujukan, beberapa buku. Itu diantaranya ini satu, Syekh Sabiq. Yang kedua, Muhammad Utsman Sabir ya, pengumatan alternatif dalam Islam. Kemudian ada Ali Murtado As-Sayyid,
Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, kemudian Ahmad Ali Ridho, kemudian Subuhi Sulaiman dan Said Hamdad. Kita ambil dalam beberapa buku sumbernya untuk yang berkaitan dengan pembahasan berobat. Ya memang tidak begitu lengkap, tapi setidaknya sudah menambah wawasan kita insyaallah. Baik Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berobat dalam Islam itu adalah harus. Ya, karena kalau kita sakit, ikhtiar kita kan harus berobat. Dan kita kan tidak ingin sakit, tapi dikala sakit kita mesti ada usaha untuk menyembuhkan sakit kita ini dengan melakukan pengobatan, baik pengobatan alternatif, medis, dan lainnya. Artinya apa? Sepanjang itu tidak bertentangan dengan syariat Islam yang diharamkan maksudnya ya, itu boleh, silakan saja. Jadi kalau para ulama itu sudah bersepakat hukum berobat itu adalah boleh. Jadi dalam bahasa Arab kalau usaha untuk mendapatkan kesembuhan itu biasa disebut dengan istilah at-tadawi. Ya, artinya menggunakan obat. Kata dawa asal katanya, kemudian adawiyah. Kata dawa biasa diterjemahkan yaitu segala yang digunakan oleh manusia untuk menghilangkan penyakit yang mereka derita. Jadi artinya apa? Segala usaha segala usaha yang digunakan untuk menghilangkan penyakit yang kita derita itu adalah berobat, itu pengertian. Nah, kalau dalam bahasa Arab disebut daun, ya, dawa. Kemudian penyakit yang diobati itu disebut daun. Nah, Bapak Ibu, kalau para ahli fikih, beberapa mazhab ada yang namanya ulama dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan ulama mazhab Hambali, seperti disampaikan tadi, sepakat bahwa hukum berobat itu adalah boleh. Boleh seseorang itu mengobati penyakit yang dideritanya. Justru zalim kita kalau kita membiarkan kita sakit. Nah gitu. Jelas sakit. Kenapa? Karena ada yang meriwayatkan bahwa kalau kita sakit itu kan berguguran dosanya. Jelas sakit, itu tidak boleh. Mesti ada usaha. Mesti ada ikhtiar buat kita untuk berobat. Nah gitu. Ada beberapa dalil yang bisa kita ambil. Yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. An Jabir ibnu Abdullah, likulli da'in dawa, fa iza asabat dawa adda baru'a biiznillah azza wa jalla. Artinya, setiap penyakit pasti memiliki obat. Bila sebuah obat itu sesuai dengan penyakitnya, maka dia akan sembuh dengan seizin Allah. Nah, itu maksudnya ya. Jadi artinya apa? Disampaikan tadi, setiap penyakit itu pasti memiliki obatnya, ada obatnya. Kalaulah obat yang diberikan itu, yang kita cari itu cocok pula sesuai dengan penyakit kita, maka dia akan sembuh dengan seizin Allah. Nah, itu dia. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad, Abu Daud, Ibnu Majah, dan At-Tirmizi. Ini perawinya nih. Ini cukup panjang ya hadisnya. Kita artikan bahwa aku pernah berada di samping Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu datanglah serombongan Arab dusun. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah kami berobat? Beliau menjawab, ya. Wahai para hamba Allah, berobatlah, kata Rasulullah. Sebab Allah Subhanahu wa taala tidaklah meletakkan sebuah penyakit melainkan meletakkan pula obatnya. Kan ada dua. Jadi Allah tidak akan mendatangkan penyakit kecuali juga ada penawarnya, ada obatnya. Kecuali satu penyakit yang tidak ada penawarnya. Apa itu? Penyakit tua. Nah, gitu dia. Kalau tua ya Pak besar, dah itu sudah hukum alam. Kecuali Pak, enggak. Ya, jadi setiap kita tuh akan menghadapi masa tua.
Jadi kalau tadi dikatakan bahwa setiap penyakit itu ada obatnya, di sini disebutkan ada pengecualian kecuali tua. Penyakit tua. Nah, kalau dan kita jangan merasa tua pula. Jangan pula kita menua-nuakan badan kita masih muda, umpamanya kan kita tua-tuakan. Nah, kan itu tidak boleh juga. Ikuti aja perkembangannya, alurnya. Ya, Bapak Ibu dirahmati Allah. Jadi kalau tua itu jelas tidak ada obatnya. Pak Ustadz, aduh, Pak Ustadz. Nah, ada obatnya di Jelorang. Ada kemarin saya lihat itu di FB, di Facebook itu ada apa nih untuk apa nama? Kantung mata. Kantong mata di sini dioleskan. Kemudian mudah. Ya mungkin seketika. Ya, sama kita berbedak kan nampak tuh segar kan? Nanti akan hilang lagi tuh. Jadi seperti itulah. Jadi yang namanya tua ini tidak bisa kita mungkiri, setiap kita akan mengalaminya masa tua. Dan itu wajar. Kita akan berproses sampailah kepada kita sakit sampai kita meninggal, seperti itu dia. Namun usaha kita untuk berobat harus. Nah, karena dikatakan tadi boleh, hukumnya adalah boleh. Kemudian hadis yang ketiga yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Nah, kita ini pendek bisa kita baca nih. Innallaha anzalat da'a wa dawa wa ja'ala likulli da'in dawa fatadawau wa la tadawau bihiram. Sesungguhnya Allah telah menurunkan penyakit dan obatnya. Lagi-lagi yang ketiga nih, Pak. Jadi sesungguhnya Allah menurunkan penyakit dan obatnya. Demikian pula Allah menjadikan bagi setiap penyakit itu ada obatnya. Allah datangkan penyakit, pasangannya ada obatnya. Maka berobatlah kalian, kata Rasulullah, dan janganlah berobat dengan yang haram. Banyak upaya-upaya manusia untuk berobat tapi dengan cara yang haram. Umpama khamar kan dilarang tuh, Pak. Nah, kalau dalam hadis kan disebut sedikit atau banyak yang namanya khamar itu hukumnya tetap haram. Kan sedikit, Pak. Iya, tapi itu dasarnya adalah segala yang memabukkan hukumnya adalah haram. Maka kalaulah yang asalnya itu haram, ya tampil seteguk, Pak, kan untuk mengobati sakit ini katanya. Iya, kata orang, bagus, mantap, bisa menghilangkan penyakit. Tapi kalau asalnya itu haram, tidak boleh. Ini pengobatan yang dilarang dalam Islam. Ini hadis riwayat Abu Daud. Kalau begitu, dengan 3 hadis tadi cukup jelas, masih ada lagi yang lainnya. Bahwa hadis ini menunjukkan bahwa seseorang muslim itu boleh mengobati penyakitnya. Sebab diturunkannya penyakit oleh Allah itu disertai dengan diturunkan obatnya juga. Ada sakit, penyakit dan diturunkan oleh Allah, itu ada obatnya juga. Nah, itu ada imbangannya. Nah, tidak akan mungkin Allah berikan ini penyakit tapi tidak dikasih Allah obat penawarnya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tentu dia. Allah tidak akan menimpakan sesuatu hukum ya, beban kecuali dengan kemampuan manusia. Dan masing-masing kita Allah berikan cobaan itu, Bapak Ibu. Yang sakit itu kan bermacam-macam. Ini Bapak ini dia mampu untuk menahannya, diberikan sakitnya lebih lama. Nah, seperti itu. Dan itu merupakan ujian. Ini Allah si fulan ini dia tidak sanggup untuk menahan sakit yang demikian lama, maka Allah berikan sebentar aja. Nah, seperti itu. Nah, jadi segala sesuatu itu Allah sudah berikan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, untuk usaha kita dalam berobat ada nih yang mesti kita perhatikan yang berkaitan dengan pengobatan. Yang pertama jelas luruskan niat kita. Seorang muslim yang akan berobat tentu harus meluruskan niat terlebih dahulu. Orang yang sakit berniat untuk menjaga kesehatannya agar ia tetap kuat melaksanakan ketaatan kepada Allah, kata Syekh Abdul Aziz. Sedangkan orang yang mengobati harus berniat pula untuk membantu saudaranya. Nah, itu nih. Jadi
orang yang berniat untuk berobat tadi untuk menjaga kesehatannya agar tetap fit dan kuat untuk menjaga supaya dia bisa melaksanakan ibadah ketaatan kepada Allah. Namun di samping itu juga orang yang mengobati juga mestilah niatnya diluruskan untuk mengobati orang supaya sehat seperti itu. Dan menolong semampunya, ini dasar awalnya nih. Nah, pengobatan yang dilakukan semata-mata untuk mendapatkan pahala dari Allah serta memberikan manfaat bagi saudaranya ini sesuai dengan perintah agama. Pak, kalau begitu yang diberikan upah bagaimana biaya? Ya boleh-boleh saja. Yang penting kita kan tidak mematokkan, Pak, memang ada patokannya. Kalau pengobatan sekian tarifnya. Dan itu silakan saja. Itu sudah ada ditentukan dan itu sudah disampaikan. Biasanya seperti itu. Kalau berobat begini biaya seperti ini, sekian. Kalau kita berobat ini biayanya sekian pula. Itu boleh-boleh saja.